Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handika Purnama Sartone dengan stambuk D1A1 18060. Di sini saya akan memaparkan sebuah contoh kasus dampak pandemi COVID-19 terhadap usaha dan ketenagakerjaan. Jadi mungkin langsung saja. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu terkait dengan pengertian pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit virus coronavirus 2019, coronavirus disease 2019, disingkat COVID-19, di seluruh dunia untuk semua negara. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau yang biasa kita kenal dengan istilah pneumonia. Virus ini menular melalui percikan dahak atau biasa dikenal istilah droplet dari saluran pernapasan, misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Lanjut. Nah, sekarang sebenarnya kalau kita mau bertanya atau kita mau menanyakan bahwa masuknya pandemi COVID-19 di Indonesia itu seperti apa. Jadi COVID-19 masuk ke Indonesia sejak Januari saat virus corona jenis baru ini diumumkan dapat menular antar manusia dan sudah menjajah di berbagai negara lain selain Wuhan di Cina. Pemerintah Indonesia tidak lantas langsung menutup akses penerbangan langsung dari dan ke Wuhan yang ada di sekitar 6 bandara, antara lain seperti Batam, Jakarta, Denpasar, Manado, dan Makassar. Sejak awal Januari, kemungkinan besar virus SARS-CoV-2 itu sudah masuk ke Indonesia. Pada 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya, pemerintah mengumumkan 2 kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia. Oleh sebab itu, semua elemen perlu mendorong inisiatif pembatasan sosial berbasis komunitas atau lokal, bukan hanya pembatasan sosial berskala besar atau biasa dikenal dengan istilah PSBB. Pembatasan sosial di masyarakat lokal dirasa perlu dilakukan sebagai bentuk kewaspadaan. Nah, sekarang tadi kita sudah bahas terkait dengan pengertian COVID-19. Sekarang kita akan masuk ke definisi ketenagakerjaan atau pengertian ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan berupa. Nah, dari aspek hukum, ketenagakerjaan merupakan bidang hukum privat yang memiliki aspek publik, karena meskipun hubungan kerja dibuat berdasarkan kebebasan para pihak, namun terdapat sejumlah ketentuan yang wajib tunduk pada ketentuan pemerintah dalam artian hukum publik. Sekarang saya akan membeberkan sebuah contoh kasus usaha yang terkena dampak pandemi COVID-19. Di sini saya mengambil salah satu toko, misalnya seperti Pak Abdullah. Sudah 3 pekan Abdullah tak menjajakan dagangan di SMP 4 Kendari, Wawa Kendari. Aktivitas belajar dan mengajar di rumah akibat wabah coronavirus dirasakan betul oleh Abdullah. Kebijakan pemerintah mengimbau sekolah menerapkan belajar mengajar di rumah guna mencegah penyebaran COVID-19 membuat Abdullah tak bisa menjajakan dagangannya. Pria parubaya ini biasanya berjualan minuman ringan dan nasi kuning di SMP 4 Kendari, Wawa. Namun sejak sekolah menerapkan sistem pembelajaran di rumah 3 pekan lalu, usaha dilakukannya Abdullah terpaksa ikut dirumahkan. Bahkan salah satunya karyawan yang membantunya terancam akan kehilangan pekerjaannya atau di PHK. Abdullah pun harus memutar otak guna menghidupi keluarganya. Kendati langkah kakinya kali ini lebih jauh, dia pun tetap melakoni untuk menjajakan dagangannya. Padahal jarak kediamannya di sekolah kurang lebih hanya 10 meter. Akan tetapi upayanya itu pun tak membuahkan hasil banyak. Terlebih setelah pemerintah meminta masyarakat melakukan kegiatan di rumah dan menjaga jarak. Akibatnya nihilnya pemasukan, Abdullah bersama keluarga terpaksa meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi kesimpulannya adalah
COVID-19 adalah penyakit menular melalui percikan dahak atau droplet dari saluran pernapasan. Oleh karenanya perlu mendorong inisiatif pembatasan sosial berbasis komunitas atau lokal, bukan hanya pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa dikenal dengan istilah PSBB saja. Pembatasan sosial di masyarakat lokal dirasa perlu dilakukan sebagai bentuk kewaspadaan, sehingga pada berbagai sektor, salah satunya adalah ketenagakerjaan, banyak karyawan yang terkena PHK dan bekerja dari rumah. Salah satu kasusnya adalah yang terjadi pada Pak Abdullah yang berjualan dekat sekolah. Usaha kantinnya pun sepi akibat pandemi karena sekolah ditutup ditambah lagi pembatasan sosial. Akibatnya pendapatan menurun bahkan tidak ada dan karyawan sesatunya pun terancam kehilangan pekerjaan. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa paparkan terkait dengan contoh kasus dampak pandemi misalnya COVID-19 terhadap usaha dan ketenagakerjaan. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa dipahami. Akhir kata saya ucapkan walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.